Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada para orang tua, ibu-ibu, ataupun semua yang saat ini sedang melihat podcast Yayasan Bina Berdaya. Kita ketemu lagi pada hari ini dan kali ini kita akan membahas topik parenting, yaitu membuat suasana yang nyaman untuk belajar anak. Bersama narasumber kita hari ini Ibu Abigail Patience, atau saya panggil Kak Abi juga boleh ya. Nah, ibu-ibu, bagi yang sudah mengikuti podcast maupun channel YouTube Yayasan Bina Berdaya, pasti sudah pernah melihat tayangan tentang membuat tempat belajar walaupun di ruangan kecil. Ataupun kalau ibu-ibu belum melihat, bisa melihat di tayangan video yang sudah kami masukkan. Kotaknya di sini tinggal diklik saja. Dan juga ada tayangan webinar yang ibu-ibu juga bisa lihat untuk mendapatkan ilmu tentang bagaimana membuat tempat belajar yang nyaman untuk anak. Hari ini kita akan lebih banyak membahas tentang suasananya. Nah, Kak Abi, bagaimana ya membuat suasana belajar yang nyaman untuk anak supaya ketika anak mau belajar dia tidak merasa sedang akan dihukum gitu? Iya, ya benar sekali. Saya rasa ini topik yang sangat penting dan saya sering lihat di keluarga saya bagaimana berbeda sekali suasananya. Em, kalau suasananya berbeda, kadang anaknya mau atau tidak terlalu mau belajar ya. Jadi saya pikir mungkin hal yang pertama adalah menciptakan suasana yang baik di dalam rumah itu mulai dari sikap kita sebagai orang tuanya. Dan saya lihat kalau saya sendiri merasa sedang capek atau bosan atau sibuk memikirkan hal lain, anak saya tidak akan bisa belajar dengan begitu baik. Mereka pasti akan mengikuti mood saya dan mungkin ibu-ibu juga pernah melihat seperti ini ya. Anak-anak banyak menangkap kita sedang merasa seperti apa. Jadi saya rasa kita harus berusaha ya setiap pagi untuk mencari semua yang kita butuhkan untuk pelajaran mereka. Jadi kita mungkin harus ingat bahwa waktu belajar anak kita adalah sesuatu yang sangat penting dan juga di dalam pikiran kita merasa bahwa ini sesuatu yang menyenangkan dan juga pada waktu tertentu bisa juga seru. Kalau di dalam pikiran kita waktu belajar ada sesuatu yang positif gitu, maka waktu kita mengajak anaknya belajar, mereka juga akan merasa hal yang sama. Kira-kira seperti itu saya rasa. Wah, menarik nih ya. Dapat ilmu juga untuk para guru juga ketika masuk ke kelas harus punya sikap hati yang positif ya untuk menyambut anak-anak Iya. dengan sukacita. Nah, ada tips-tips nggak bagaimana untuk menaikkan mood anak? Kadang-kadang kita sudah siap, tapi memang anaknya seringkali tidak terlalu bersemangat atau mungkin Iya. mereka ya moodnya kurang oke gitu ya. Nah, gimana ya tipsnya ya? Iya, benar. Jadi kita sudah membahas sebelumnya ya mengenai membuat tempat belajar yang nyaman di dalam rumah dan saya rasa ini sesuatu yang penting. Kalau kita punya tempat belajar yang nyaman dan anak-anak kita biasa setiap hari uh, duduk dan belajar di tempat yang itu, jauh lebih gampang mengajak mereka untuk belajar. Jadi untuk tempat belajar itu termasuk permukaan yang rata, gambar-gambar yang menarik mungkin di dinding yang di hadapan permukaan tersebut, dan juga peralatan atau buku yang akan dibutuhkan diposisikan dekat-dekat. Nah, itu kita sudah bahas sebelumnya ya. Nah, kalau kita punya tempat belajar seperti itu, saya rasa setiap hari kita butuh menyiapkannya dulu sebelum mengajak anaknya belajar. Jadi permukaannya dilap, lalu mungkin siapkan air minum, mungkin susun pensil dan penghapusnya dengan rapi di meja. Mungkin juga bisa memberi snack ringan di situ supaya nanti mereka melihat, ada sesuatu yang menyenangkan di situ ya, seperti mungkin beberapa kismis di dalam mangkuk kecil atau 1-2 biskuit kecil, seperti itu saja. Supaya nanti ketika kita mengajak anaknya untuk belajar, mereka bisa melihat, oh, mama sudah siap dan tempat belajar saya sudah siap dan mungkin itu akan membantu mood mereka lebih sesuai ya untuk belajar. Hmm, jadi buat para orang tua nih, sebelum kita mulai berjuang nih
Daripada nanti kita harus teriak-teriak sama anak, mungkin lebih baik kalau di awal kita sudah siapkan dulu semuanya. Nah, ini jadi tambahan ide Hmm. juga nih. Nah, kalau setiap hari seperti itu, kira-kira apakah bisa menimbulkan mungkin suatu rutinitas dan anak-anak terkadang merasa Hmm. bosan atau jenuh? Nah, kira-kira seperti apa nih? Ya, benar sekali. Apalagi karena mereka sudah lama sekali belajar di rumah, ya mungkin mereka cepat bosan atau memang jenuh ya. Jadi saya rasa mungkin kita harus memikirkan variasi sedikit dan juga mengikuti apa pilihan mereka kalau bisa ya. Jadi contohnya bisa kasih mereka pilih apa saja yang mau mereka pelajari dulu, matematika atau membaca atau apa dulu gitu, supaya tidak sama setiap hari gitu. Lalu mungkin juga bisa sekali-kali tidak belajar di tempat itu, tapi duduk di tempat yang lain, contohnya di meja makan kalau seandainya ada di rumah, atau duduk di kasur kalau lagi belajar membaca. Jadi bisa sedikit mencari variasi tempat. Masih ada satu tempat yang menjadi tempat biasa untuk belajar, tapi apa sekali-sekali diajak duduk di tempat lain. Atau mungkin ibu juga bisa memikirkan kejutan atau surprise untuk anak-anak. Contohnya mungkin kalau ada contohnya ada beberapa bunga bisa ditaruh di sebuah di meja, jadi mereka senang, itu berbeda dengan biasa gitu. Atau memberi reward, jadi mereka kerjakan satu soal, kita kasih satu kismis lagi atau snack ringan lainnya yang bisa diberi satuan seperti itu. Dan kalau bisa dari kitanya selalu tersenyum, bercanda, menyanyi, itu hal-hal seperti itu memberi variasi saya rasa. Jadi tidak terlalu membosankan terus. Mungkin juga kita bisa memikirkan kegiatan sederhana seperti menghitung pakai tutup botol atau kancing atau membaca dengan aktif gitu. Mungkin kita bisa menulis kata-kata yang sedang dicoba untuk dibaca dan di kertas gitu, lalu ditaruh di lantai, mereka bisa lompat dari satu ke yang satu lagi sambil membaca. Kita kalau satu hari membuat kegiatan, besoknya lagi mungkin tidak harus ada kegiatan yang menarik seperti itu, tapi mungkin di dalam satu minggu beberapa kali gitu ada kegiatan yang lebih menarik. Mungkin kira-kira seperti itu ya, supaya memang kalau anaknya merasa bosan, mereka pasti tidak terlalu semangat untuk belajar, dan kita juga akan ikut mungkin merasa ini terlalu susah lah gitu ya. Wah, menarik banget nih. Jadi Bunda dapat banyak tips ya, bagaimana ide-ide supaya ketika anak mau belajar, mereka merasa senang dan mereka merasa semangat. Nah, Bunda mengingatkan lagi nih, podcast parenting kita sudah masuk ke pertemuan keempat dan sudah banyak tips yang kita dapatkan, diantaranya untuk membuat jadwal belajar, kemudian bagaimana memberikan pujian pada anak, lalu juga mengajarkan anak materi yang anak kurang suka, dan hari ini kita belajar membuat suasana belajar yang nyaman. Nah, nantikan podcast minggu depan, kita akan kedatangan bintang tamu, seorang ibu juga. Kita akan sama-sama ngobrol dan curhat tentang suka dukanya mengajar anak di rumah. Nah, jangan lewatkan ya, Bunda. Sampai ketemu lagi dalam podcast berikutnya.